Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arhan Sutrisno. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester Public Speaking Presentation dengan Ibu dosen Ibu Rosana. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation dengan meliputi A. Aspek komunikasi verbal, B. Aspek komunikasi nonverbal, C. Aspek artikulasi dan intonasi suara, D. Aspek mengenai audiens, dan terakhir aspek lainnya yang terkait. Kita langsung saja menjelaskan bagian A. Aspek komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal ini berkaitan dengan kata-kata yang kita gunakan saat kita berbicara, dan ada beberapa poin penting hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Dan yang pertama adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Itu karena memang sesuaikan dengan latar belakangnya penonton ya, audiensnya. Dan yang kedua adalah struktur yang logis, yang masuk akal, yang memang diawali dengan pembukaan yang mungkin menarik audiens agar audiens itu tidak, atau penonton itu tidak bosan, tidak merasa bosan, yang memang isinya itu berinformasi ya, dan penutupan yang kuat. Yang ketiga adalah gunakan kata-kata yang memang meyakinkan, karena hindari itu kata-kata yang berbelit atau ambigu. Dan yang terakhir adalah sesuaikan gaya bahasa kita, gunakan bahasa yang formal untuk presentasi akademik. Nah, kita langsung bagian yang kedua, yaitu aspek komunikasi non-verbal ya, yang bagaimana cara kita tuh membicara gitu, how to say it. Karena komunikasi non-verbal ini sangat berkontribusi besar dalam efektivitas public speaking. Karena dalam mata kuliah public speaking ini, kita itu memang harus mempelajari bagaimana menggunakan bahasa tubuh, kayak gestur kita, dan emang ekspresi wajahnya juga untuk meningkatkan dampak presentasi yang lebih sukses. Langsung saja, yang pertama A. Kontak mata. Karena kontak mata itu memang kita harus menunjukkan kepercayaan diri dan membangun koneksi dengan penonton atau audiens. Dan ada satu lagi, hindari membaca yang terlalu banyak dari slide atau catatan. Maksudnya tuh kayak jangan terlalu sering membaca dari teks gitu loh. Dan yang kedua, bagian B, ekspresi wajah ya. Dari bagian B ini, ekspresi wajah, kita tuh harus memang menggunakan ekspresi wajah yang memang sesuai dengan pesan yang bakal kita sampaikan gitu loh. Dengan apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan ekspresi wajah kita. Dan yang harus dihindari adalah wajah datar atau ekspresi tegang gitu loh, yang bisa ngebuat audiens itu jadi bosan atau bisa kehilangan minat. Bagian C, gerakan tangan atau gestur, kayak kita membicarakan apapun gitu. Karena memang gunakan gestur ini kita bisa memperkuat poin-poin yang bisa disampaikan gitu loh. Karena memang bakalan bisa membuat inti-inti yang kita bicarakan itu penonton bisa lebih tahu maknanya. Dan kedua ini memang harus dihindari ya, gerakan tangan yang memang berlebihan atau terlalu sering melakukan apapun, karena mungkin bisa dilihat tegang gitu. Dan bagian D, yaitu postur tubuh atau pergerakan kita, kayak kita melakukan berdiri atau duduk itu bagaimana sih caranya biar kita tuh sesuai dengan konteksnya apa yang kita bicarakan gitu. Karena emang berdiri tegak ini dengan posisi yang terbuka itu menunjukkan kita tuh ke audiens kalau kita tuh percaya diri gitu. Dan yang harus dihindari adalah kita tuh bergerak secara natural tapi terlalu banyak mondar-mandir gitu, terlalu keliling-keliling gitu loh. Jadi kayak kelihatan orangnya tuh kita nervousan gitu. Dan bagian proxemic, jarak dengan audiens gitu, jarak dengan penonton itu kita sejauh mana dari panggung atau dari kita duduk berbicara dengan mereka itu. Karena memang itu tuh harus disesuaikan jaraknya dengan penonton agar kita tuh bisa menciptakan kenyamanan antara penonton dan narasumber. Karena memang dalam presentasi online itu beda lagi, dan pastikan kamera. Karena kalau dalam presentasi daring atau online seperti Zoom atau Google Meet, itu tuh memang pastiin dulu kita posisi kamera kita dan pencahayaan ini mendukung gitu, agar komunikasi kita tuh efektif dan bisa memberikan penonton itu kenyamanan. Oke, kita langsung
langsung menjelaskan bagaimana aspek artikulasi dan intonasi suara atau vocal delivery yang akan diterima. Dalam mata kuliah ini kita teknik vokal ini pasti ya mungkin menjadi bagian penting karena agar penyampaian pesan itu lebih masuk gitu, lebih efektif untuk audiens. Yang pertama, artikulasinya harus jelas. Pastiin kalau pengucapan setiap kata itu terdengar jelas dan tidak terlalu cepat gitu, terlalu buru-buru gitu loh. Dan yang harus dihindari adalah penggunaan kata-kata yang seperti atau gitu loh. Jadi buat penonton itu biar kita pikir kalau kita tuh nggak memikirkan yang lain-lain gitu mungkin ya. Yang kedua, bagian B, intonasi yang dinamis gitu loh. Variasikan nada suara kita untuk melakukan poin penting gitu. Oke, kita langsung menjelaskan bagaimana aspek artikulasi dan intonasi suara atau vocal delivery yang akan diterima. Dalam mata kuliah ini kita teknik vokal ini pasti ya mungkin menjadi bagian penting karena agar penyampaian pesan itu lebih masuk gitu, lebih efektif untuk audiens. Yang pertama, artikulasinya harus jelas. Pastiin kalau pengucapan setiap kata itu terdengar jelas dan tidak terlalu cepat gitu, terlalu buru-buru gitu loh. Dan yang harus dihindari adalah penggunaan kata-kata yang seperti atau gitu loh. Jadi buat penonton itu biar kita pikir kalau kita tuh nggak memikirkan yang lain-lain gitu mungkin ya. Yang kedua, bagian B, intonasi yang dinamis gitu loh. Variasikan nada suara kita untuk melakukan poin penting gitu. Dan memang yang harus dihindari dari intonasi yang dinamis itu adalah suara yang monoton gitu, suara yang cuman karena memang itu pasti membuat membosankan audiens gitu. Langsung ke C, bagian kecepatan bicara yang tepat gitu. Karena memang kita tuh nggak bisa terlalu cepat, nanti takutnya untuk menonton dan audiensnya itu nggak bisa paham dalam isi pesan kita. Dan memang harus kita gunakan jeda, pause untuk memberikan efek dramatis, untuk memberi waktu kita tuh audiens bakal berpikir gitu, untuk membuat audiens atau penonton itu memberi ruang untuk mereka berpikir gitu. Langsung bagian D, volume suara yang sesuai gitu. Karena memang kita harus sesuaikan dengan ukuran ruang dan jumlah audiensnya. Kita berbicara di mana gitu. Kita berbicara di kamera, kita memang harus melakukan suara yang memang harus pelan-pelan gitu, agar tidak terdengar di luar atau tidak terdengar kencang ya bagi orang-orang yang sedang menonton, karena memang takutnya mikrofon itu dekat dengan narasumber atau yang lagi dibicarakan. Langsung kita menjelaskan bagian keempat, aspek mengenal audiens atau audience analysis. Karena memang kita harus ketahui audiens ini sangat penting dan dalam menyusun strategi public speaking. Karena memang mata kuliah ini kita diajarin untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita berdasarkan karakteristik audiens. Karena kita harus paham apakah audiensnya mahasiswa atau audiensnya orang tua, orang yang sedang berbisnis, beda-beda. Kita langsung menganalisis bagian pertama, latar belakang audiens. Kita harus menganalisis usianya, pendidikannya, budayanya seperti apa, dan minat penontonnya seperti apa untuk kita tentuin cara bicara kita. Dan gunakan referensi atau sumber yang contoh, yang develop. Dan kita langsung menjelaskan bagian B, yaitu menyesuaikan presentasi dengan konteks acara kita. Menyesuaikan dulu kita tuh presentasinya seperti apa, untuk konteks, untuk tema kita, acaranya seperti apa sih temanya. Karena memang ini sangat menganalisa. Pertama itu presentasi akademik itu bakalan berbeda dengan presentasi bisnis atau motivasi. Karena memang presentasi akademik itu mungkin kita melakukan agak lebih baku dan lebih serius dalam melakukan presentasi, karena memang berbeda konteks acaranya. Dan yang kedua, sesuaikan bahasa kita, visual kita, pembicara kita, dan teknik komunikasi kita berbicara dengan konteks acara itu harus disesuaikan. Bagian C, membangun interaksi dengan audiens. Karena kita harus membangun hubungan secara berkata, secara
Dari bagian yang terakhir sih, membangun interaksi dengan audiens itu seperti apa ya, gunakan pertanyaan-pertanyaan interaktif gitu. Gunakan pertanyaan yang membuat penonton itu menjawab dalam pikiran dia atau yang ingin dia sampaikan dibalas gitu loh. Karena memang itu menjaga keterlibatan audiens kita, karena memang membangun hubungan itu sangat penting dalam presentasi terhadap audiens. Gunakan kayak candaan, humor, atau storytelling, menceritakan masa lalu kalian atau masa lalu yang storytelling lah intinya, untuk menciptakan koneksi emosional kita, atau kita merasa sedih atau merasa bangga terhadap apa yang mereka ceritakan tentang masa lalunya yang mungkin baik gitu. Dan yang terakhir bagian 5 ya, aspek lainnya yang terkait terhadap public speaking, supporting factors. Karena beberapa aspek lainnya ini sering dibahas dalam mata kuliah presentasi. Karena memang untuk menunjang keberhasilan public speaking kita, yang pertama adalah mempersiapkan materi kita dan riset dulu sebelumnya untuk kita bicarakan dengan matang-matang gitu, dengan fokus gitu, dengan serius. Karena memastikan materi kita itu disampaikan itu berbasis data dan terpercaya gitu. Memang udah terpercaya yang apa yang kita omongin. Dan gunakan outline atau mind map untuk menyusun alur presentasi dengan baik. Dan bagian B, kita harus memanajemen waktu kita dengan secara baik, karena memang kita harus menggunakan teknik seperti contohnya itu time boxing, itu kayak untuk mengatur durasi presentasi kita. Dan yang kedua ini gunakan rule of three, itu untuk menyederhanakan poin-poin kita yang apalagi utama untuk mudah diingat oleh audiens kita. Dan bagian C, penggunaan media visual, karena memang kita harus melakukan media visual itu secara efektif kan. Dan ya itu gunakan slide presentasi kita yang pertama itu dengan tidak terlalu penuh teks gitu. Karena memang kita harus menggunakan gambar, grafik atau video yang untuk memperjelas pesan kita terhadap konsumen, terhadap audiens atau penonton. Dan bagian terakhir adalah latihan kita. Sering itu kita harus latihan terhadap diri kita sendiri untuk membicara, walaupun bicara sendiri. Dan memang kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, seperti latihan di depan cermin atau ngerekam diri sendiri seperti ini untuk mengevaluasi performance kita terhadap public speaking. Dan yang terakhir, minta umpan balik, seperti minta respon atau feedback kepada orang lain untuk mengetahui area apa yang harus kita perbaiki gitu. Demikian penjelasan materi dari saya, Fadil Arhan, mengenai public speaking presentation. Semoga materi yang saya berikan ini dapat disampaikan dan memberikan wawasan terhadap Ibu Rosana bagi kita semua dalam berkomunikasi secara efektif. Di berbagai kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosana karena telah memberikan kesempatan untuk saya diberikan tugas seperti ini. Karena memang semoga kita ini dapat terus berlatih agar public speaking kita meningkat secara profesional. Terima kasih. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.